dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah kelas 3C. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurul Hediah, saya Widya Hasdir, saya Sylvia Diniati. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Makro Islam, di mana dosen pengampunya ialah Ibu Maslahati SEI ME. Sebelum kalian menyaksikan video kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menyaksikan! Seburuk dan segelap apakah perekonomian pada tahun 2023? Pasti teman-teman sudah tak asing lagi kan dengan kata resesi. Menteri Keuangan Sri Mulyani di beberapa kesempatan selalu menyampaikan bahwa hampir semua negara di dunia mengalami risiko kemunduran ekonomi. Beberapa negara maju dipastikan mengalami resesi ekonomi, yaitu Amerika Serikat, Eropa, Inggris, dan China. Melihat negara maju saja perekonomiannya bisa dikatakan drop, bagaimana dengan Indonesia sendiri yang notabene masih berada dalam deretan negara berkembang? Nah, disinilah kami akan membahas tuntas mengenai kegelapan ekonomi 2023 atau bisa dibilang tahun yang baru kita masuki saat ini. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya, Sylvia Diniati. Di video kali ini kita akan membahas tentang kegelapan ekonomi dunia atau dikenal dengan global recession. Baiklah, telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber kita yang kece dan cantik-cantik ini. Nah, telah hadir di sebelah kanan saya Saudari Nurul Khairiah. Halo. Dan di sebelah kiri saya Saudari Widya Hasdir. Hai. Nah, kita ke Saudari Nurul dulu nih. Menurut Saudari Nurul, apa sih resesi itu? Baik, dari yang saya pelajari dalam ekonomi makro, resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto atau sering kita kenal dengan singkatan PDB menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif dalam 2 kuartal berturut-turut dalam 1 tahun. Wow, dari penjelasan Saudari Nurul tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa resesi itu ialah ketika pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara melambat atau tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Nah, dari penjelasan resesi dari Saudari Nurul Khairiah tadi, menurut Saudari Widya, jadi apa sih penyebab utama dari resesi yang diisukan akan terjadi pada tahun 2023 ini? Baik, ada beberapa faktor penyebab dari resesi global ini. Yang pertama, kenaikan laju inflasi dunia. Kedua, kenaikan suku bunga bank sentral. Ketiga, pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, saudara-saudari tahu tidak 5 negara yang menduduki posisi inflasi tertinggi? Venezuela bukan? Itu salah satunya. Jadi, berdasarkan laporan IMF, mencatat 5 negara yang menduduki posisi tertinggi inflasi. Yang pertama, negara Zimbabwe. Kedua, Venezuela yang saudara katakan tadi. Ketiga, Mesir. Keempat, Turki. Kemudian yang terakhir, Argentina. Nah, bagaimana dengan Amerika Serikat? Jadi, Amerika sendiri memegang atau menduduki tingkat inflasi yang tinggi, yaitu di tingkat 7,7%. Adapun upaya mereka untuk menekan inflasi tersebut ialah dengan menaikkan suku bunga acuan bank sentral sebisa mungkin. Kemudian juga faktor yang ketiga yaitu pandemi COVID-19. Jadi di mana mempunyai banyak dampak yang kita rasakan bersama, di mana hal tersebut membuat ekonomi melambat dan benar-benar lumpuh pada saat itu. Faktor terakhir yang sangat-sangat mempengaruhi ialah perang antara Rusia dan Ukraina. Jadi seperti yang kita ketahui, kedua negara tersebut merupakan pemasok utama dari bahan pangan. Jadi, ekonomi tahun ini sangat besar kemungkinannya ya untuk melambat jika kita berbicara secara global atau internasional. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang telah disebutkan oleh Saudari Widya Hasdir tadi. Tapi pertanyaan saya ialah, apakah hal tersebut akan berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia dan seberapa besar sih pengaruhnya? Mungkin Saudari Nurul Khairiah bisa menjawabnya? Baik, jika kita berbicara mengenai pengaruh resesi global terhadap Indonesia, jawabannya pasti ada pengaruhnya. Tapi apakah pengaruhnya itu besar atau tidak?
Nah, bisa kita lihat dari pengertian resesi tadi bahwasanya resesi bisa dikatakan ketika PDB mengalami kontraksi dalam 2 kuartal berturut-turut. PDB itu kan komponen penyusunnya ada konsumsi, ditambah investasi, ditambah pengeluaran negara, ditambah ekspor, dan dikurang dengan impor. Kemudian juga bisa kita lihat pengaruh global dari komponen penyusun PDB tadi, yaitu sedang negara seperti Jepang, Korea, dan Singapura sangat-sangat bergantung dengan ekspor dan impor. Akan tetapi bervariatif. Nah, adapun Indonesia sendiri, oleh penyusun PDB terbesar masih dipegang oleh konsumsi rumah tangga. Nah, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan konsumsi rumah tangga Indonesia mencapai 2,56 kuadriliun pada kuartal 3 tahun 2022. Nilai tersebut berkontribusi sebesar 50,38% terhadap PDB nasional. Adapun untuk ekspor dan impor di Indonesia sendiri, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengungkapkan bahwa kinerja ekspor dan impor kita itu pada bulan Maret 2022 berhasil menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Adapun nilai ekspor pada Maret 2022 itu tercatat menembus angka 26,50 miliar US dollar dan impornya itu menembus angka 21,97 miliar US dollar. Nilai ini masih dikatakan rendah jika dibandingkan dengan nilai ekspor impor negara-negara maju seperti negara Jepang. Nilai ekspornya itu dilaporkan sebesar 60,6 US dollar dan nilai impornya sebesar 76,2 miliar US dollar. Itu bermakna ketika ada shock di ekonomi global, negara-negara yang bergantung pada ekspor impor seperti Jepang, Korea, dan Singapura itu tadi sangat jelas terdampak. Sedangkan di Indonesia, jika kita melihat keadaan Indonesia sekarang yang seperti saya jelaskan tadi, jadi bisa dikatakan Indonesia masih aman. Kemudian ada lagi satu kesyukuran kita tinggal di Indonesia yang mempunyai berbagai komoditas sumber daya alam. Saat Eropa mengalami struggle masalah gas Rusia akibat perang dengan Ukraina dan mencari batu bara, di Indonesia batu bara melimpah. Kita kalau masak kan tidak pakai minyak biji matahari, kita ada sawit. Nah, Kementerian Pertanian mengeluarkan data terakhir pada tahun 2021, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia angkanya itu berada di 15,98 juta hektar. Itulah kenapa IMF dan World Bank memproyeksikan saat perekonomian negara-negara lain melambat, Indonesia malah akan tumbuh berkisar antara 5,2% sampai dengan 5,3%. Nah, kita bisa mendengarkan kan tadi, kita seharusnya bersyukur kita tinggal di negara Indonesia ini. Karena Indonesia itu mempunyai berbagai komoditas sumber daya alam yang sangat berlimpah dan banyak. Baiklah, menyertai pemaparan Anda tadi bahwa Indonesia sudah ikut terdampak meskipun tidak begitu besar. Nah, saya ingin tahu nih, seperti apa sih dampak atau komponen-komponen manakah yang terdampak dari resesi ini? Mungkin Saudari Widya bisa menambahkan? Baik, berbicara mengenai komponen atau aspek-aspek yang terkena dampak itu ialah pada sektor pajak, investasi, bahkan kualitas hidup masyarakat. Nah, mengenai investasi, karena FED atau Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan untuk menekan inflasi, di mana suku bunganya semakin meningkat. Dengan begini, para investor yang berinvestasi di Indonesia akan menarik dananya dan beralih ke Amerika Serikat. Adapun fenomena ini dikatakan sebagai capital flow. Kemudian berlanjut dari investor yang menarik dananya di Indonesia dan beralih ke Amerika Serikat, otomatis nilai dari dolar itu semakin kuat, di mana membuat nilai rupiah melemah. Bahkan nilai tukar rupiah sekarang diprediksi menembus 16.000 per dolar. Kemudian juga inflasi di Indonesia sudah melampaui target Bank Indonesia. Pada September 2002 kemarin, inflasi sudah mencapai 5,95%, padahal targetnya di tahun ini cuma 2-4%. Dan itu tentu ada kaitannya juga dengan COVID pandemi 19.
Pada saat itu, masyarakat Indonesia melakukan penghematan, akibatnya daya beli masyarakat menurun dan banyak terjadi PHK di berbagai perusahaan. Dan yang paling terdampak jika resesi terjadi adalah orang-orang miskin. Jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta jiwa dan setara dengan 9,6% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia, yaitu sekitar 275 juta jiwa. Dari angka tersebut bisa dikatakan bahwa 90% masyarakat Indonesia tergolong kaya atau berkecukupan, dan hal itu membuktikan bahwa resesi di Indonesia tidak akan terlalu berpengaruh. Kemudian jika dilihat dari sektor perusahaan di Indonesia, jumlah UMKM mencapai lebih dari 64 juta. Jumlah itu mencerminkan sekitar 97% penduduk di Indonesia kerja secara nasional. Jadi kalau suku bunga di negara-negara yang terdampak inflasi naik, hal itu tidak akan mempengaruhi negara Indonesia karena sektor UMKM pada umumnya menggunakan modal sendiri, bukan dari investor. Baik, jika kita lihat resesi tahun 2023 ini yang sangat hangat diperbincangkan. Nah, bagaimana sih peran pemerintah dan masyarakat dalam menghindari atau meminimalisirnya? Mungkin Saudari Nurul Khairiyah bisa menambahkan? Baik, Menteri Keuangan kita yaitu Sri Mulyani mengatakan dalam beberapa kesempatan, yaitu tantangan ekonomi itu bergeser dan semakin rumit. Dahulu kan didominasi karena adanya pandemi COVID-19, dan sekarang kenaikan harga, kebijakan moneter negara maju yang mengalami inflasi seperti yang dikatakan oleh Saudari Widya Hasdin tadi, dan yang menyebabkan suku bunga naik dan perlambatan ekonomi. Hal ini merupakan resiko yang harus kita waspadai. Nah, adapun fokus pemerintah dalam mengatasi hal-hal tersebut ada 3 poin. Yang pertama yaitu menjaga pemulihan ekonomi tetap tumbuh. Nah, disinilah diberlakukannya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kemudian daya beli masyarakat kita harus dijaga, APBN dijaga sehat dan berkesinambungan. Nah, seperti pada peristiwa COVID-19 kemarin kan, langkah moneter dan kebijakan fiskal Indonesia merupakan salah satu terbaik dibandingkan negara-negara yang lain. Ekonomi kita melambat tapi tidak mati total karena account defisit kita serta neraca perdagangan kita itu bagus. Kemudian debt to GDP terjaga, dan satu lagi kita merupakan negara penghasil komoditas. Pengurangan subsidi BBM kemarin memang mengakibatkan kenaikan harga komoditas, tapi ekonomi masyarakat masih bisa tetap berjalan. Pertumbuhan ekonomi kita itu diproyeksikan menembus angka 5% ke atas dan inflasi kita itu berkisar 4-6%. Contoh lain yang menandakan bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih terjaga bisa kita lihat peristiwa pada saat Justin Bieber mengadakan konser di Indonesia. Harga tiket tertinggi itu menembus angka 8 juta per tiket dan itu habis terjual atau sold out. Kemudian kita juga bisa lihat dari tempat-tempat wisata yang masih ramai pengunjung. Jadi dari penjelasan Saudari Nurul tadi kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam mengatasi resesi yang hangat diperbincangkan pada saat ini. Yang pertama, menjaga pemulihan ekonomi tetap tumbuh atau kebijakan moneter dan fiskal. Yang kedua, daya beli masyarakat yang terjaga. Kemudian yang terakhir ialah APBN dijaga sehat dan berkesinambungan. Baik, kita ke Saudari Widya Hasdin. Jika dikaitkan dengan mata kuliah teori ekonomi makro Islam, bagaimana sih pengaruh dan pandangan Islam dalam peristiwa resesi kali ini? Adapun solusi yang ditawarkan oleh agama Islam, yang pertama adanya aturan dalam hal konsumsi. Dalam Islam, sesuatu yang berlebih-lebihan tidak baik karena akan timbul suatu masalah. Maka dari itu, pola konsumsi harus diatur. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 67. Yang kedua, mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Suatu ketika terjadi permasalahan ekonomi, di mana hal pertama yang dilakukan beliau ialah menganalisis dan mencari solusi terhadap masalah yang terjadi. Kemudian juga beliau
dari hulu ke hilir. Poin yang ketiga yaitu mengharamkan riba. Islam dengan jelas mengharamkan praktik riba selain dari mempunyai banyak mudarat daripada manfaatnya. Riba juga diharamkan sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Dan poin yang terakhir menurut saya yaitu menerapkan takaful. Islam sendiri mengenal adanya konsep takaful, di mana takaful ialah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariat. Mungkin ada tambahan dari Saudari Nurul Khairiah? Baik, selain yang telah dipaparkan oleh Saudari Widya Hasdir tadi, yaitu solusi yang diberikan Islam terhadap peristiwa ini, ada beberapa poin lagi. Yang pertama, mengoptimalkan lembaga Islam yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Kan dalam Islam kita kenal itu adanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang sering kita dengar dengan istilah ziswaf. Nah, dari ziswaf ini banyak lembaga Islam bergerak untuk mengelolanya seperti Basnas misalnya. Nah, hal ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena salah satu tujuan dari ziswaf ini ialah untuk menanggulangi permasalahan ekonomi masyarakat dengan adanya dukungan dari orang yang mampu mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di dalam harta kita ada hak orang lain di dalamnya. Kemudian peningkatan industri halal. Nah, dilansir dari laman resmi Kementerian Perindustrian, Indonesia merupakan rumah bagi umat muslim terbesar di dunia dengan populasi sebesar 229,6 juta jiwa pada tahun 2020. Nah, pengeluaran umat muslim Indonesia untuk produk dan layanan halal sebesar 184 miliar US dollar pada tahun 2020 dan diproyeksikan akan meningkat sebesar 14,96% pada tahun 2025 atau mencapai kisaran 281,6 miliar US dollar. Nah, dengan potensi yang seperti ini, industri halal kreatif diharapkan dapat membantu perekonomian negara jika suatu saat akan ada masalah seperti resesi yang akan terjadi ini. Kemudian yang terakhir yaitu menabung dan investasi. Islam juga merupakan agama yang menganjurkan umatnya untuk menabung karena manfaatnya yang akan terasa ketika dihadapi dengan masalah. Adapun hadis yang mengaturnya yaitu Allah memberi rahmat kepada seseorang yang berusaha dengan baik membelanjakan secara sederhana dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, menabung di sini artinya harta yang kita peroleh tidak sepenuhnya ditabung, tetapi yang ditabung ini adalah sisa dari yang kita konsumsi. Dari penyampaian dua narasumber kita tadi dapat disimpulkan bahwa resesi yang diisukan terjadi di beberapa negara tidak memberi pengaruh besar kepada Indonesia jika kita melihat dari ekspor dan impornya. Kemudian Indonesia juga merupakan negara dengan komoditas yang beragam serta konsumsi rumah tangga masih dibilang tinggi atau terjaga. Namun, dengan adanya data-data tersebut, kita tidak boleh menganggap bahwa kita aman dari resesi karena goncangan ini mencakup global. Pasti akan berdampak besar atau kecil, cepat atau lambat, tidak ada yang tahu. We never know. Tergantung dari ketahanan negara dalam menahan dan menghadapi goncangan resesi global. Tapi kita tidak boleh takut, khawatir, dan cemas. Namun, kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Itulah tadi video bincang-bincang kami mengenai resesi global 2023. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.